Kiai Sepuh Jawa Timur bongkar ajaran sesat Robitoh Alawiyah atau golongan Habib tentang bab kafa'ah, yakni lelaki non-Habib dihukumi haram ketika menikahi Habibah, bahkan dihukumi semua amal ibadahnya ditolak Allah Ta'ala kecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Dalam ayat ini bab kafa'ah itu bisa digugurkan. Orang Jawa boleh saja kawin dengan orang Arab. Orang Ajam boleh saja kawin dengan Syarifah. Anda lihat sekarang Syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah, membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Itu bodoh. Gak ngaji Quran. Ini ayat ya enggak kok. Lalu kok ngomong masalah gak terima tobatnya kecuali bisa mengembalikan si istrinya ini ditelak kemudian dijadi kembalikan keperawanannya lagi. Goblok. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Itu orang bodoh ngomong begitu, itu nggak ngerti Al-Qur'an. Oh, Syarifahnya mau dikawin oleh orang Jawa ya terserah lah, walaupun itu jelas-jelas Syarifah turunannya Kanjeng. Di antara sangat banyaknya ajaran-ajaran menyimpang kaum Habib yang tidak terhitung jumlahnya, bab kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan yang mengharamkan lelaki non-Habib, atau sebut saja diharamkannya lelaki bangsa pribumi Nusantara untuk menikahi perempuan-perempuan dari golongan mereka, adalah satu ajaran yang paling menyimpang sekaligus juga menganggap sangat hina orang-orang Nusantara, di mana bab kafa'ah dalam pernikahan yang dalam hukum fikih hanyalah sebuah anjuran. Oleh golongan Habib, bab kafa'ah dalam pernikahan dijadikan syarat sahnya sebuah akad nikah, sehingga ketika hal tersebut dilanggar, maka pernikahan itu tidak sah dan pelakunya tetap dihukumi berbuat zina ketika sedang menggauli istrinya. Ajaran menyimpang ini pertama kali difatwakan oleh Mufti Batavia, keturunan Yaman, antek penjajah Belanda Al-Kabib Usman bin Yahya, yang termuat jelas dalam kitab karangannya Al-Qawanin Asyariyah, yang hingga saat ini ajaran menyimpang tersebut menjadi pegangan kaum Habib di seluruh Indonesia agar perempuan-perempuan dari golongan mereka tidak bisa dijadikan istri oleh bangsa pribumi Nusantara yang mereka anggap derajatnya sangat hina, jauh berada di bawah golongannya. Bahkan jika sudah terlanjur terjadi pernikahan antara lelaki pribumi dengan Habibah, maka kaum Habib akan mengerahkan segala cara agar pernikahan lelaki pribumi dengan Habibah tersebut bisa mereka hancurkan sehingga keduanya berpisah, seperti yang pernah dilakukan oleh Taufik Assegaf, ketua Robitoh Alawiyah. Selama 1 abad lebih, ajaran menyimpang disertai dengan kezaliman kaum Habib ini merajalela di bumi Nusantara. Selama itu pula tidak ada satupun ulama atau kiai kita yang berani bersuara untuk menentangnya. Mereka semua terlalu pengecut atas bayang-bayang bahwa golongan yang menyimpang tersebut diyakini sebagai golongan keturunan Rasulullah, sehingga membiarkan begitu saja ajaran menyimpang serta kezaliman kaum Habib terjadi menimpa umat Islam bangsa Nusantara. Hingga saat ini pun para kiai kita lebih memilih bungkam dan sangat pengecut untuk keluar dari zona nyaman. Bahkan sekelas kiai yang terkenal kalimatnya seperti Gus Baha, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, sang ulama pakar fikih yang baru saja mengeluarkan karya usul fikihnya. Mereka semua memilih untuk bungkam, padahal permasalahan tersebut berkaitan erat dengan kepakaran ilmu yang dimilikinya. Dan setelah sekian lama kita bersuara, akhirnya muncul juga ulama karismatik yang kini mulai ikut menyuarakan tentang ini semua, menentang ajaran menyimpang kaum Habib yang menjadikan bab kafa'ah atau kesetaraan menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Tidak ada satu ulama pun di dunia ini kecuali si antek Belanda Usman bin Yahya yang menjadikan kafa'ah adalah syarat sahnya sebuah akad nikah.
Sebab Rasul sendiri pernah menikahkan salah seorang putrinya dengan orang yang bukan dari Bani Hashim ataupun dari Bani Quraisy. Bahkan orang tersebut statusnya adalah mantan budak atau hamba sahaya, sehingga jika kaum Habib mengharamkan kaum perempuan mereka dinikahi oleh golongan lain mengatasnamakan Rasulullah, maka justru ajaran tersebut telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi kita yang diklaim oleh golongan mereka sebagai leluhurnya. Dalam ayat ini bab kafaah itu bisa digugurkan. Orang Jawa boleh saja kawin dengan orang Arab. Orang Ajam boleh saja kawin dengan Syarifah. Ini Syarifah ini. Zainab binti Jahsyin ini Syarifah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang Jawa kawin Syarifah ini hukumnya sama dengan zina, tidak diterima sampai, itu bodoh. Gak ngaji Quran. Ini ayatnya kok. Kalau sudah sama rela, bab kafaah itu adalah sebuah gengsi di masyarakat. Kalau itu digugurkan, gak ada masalah. Ini umumnya orang kaya itu saja sudah gak level dengan orang miskin. Ternyata si perempuan kaya ini mau dikawin oleh orang miskin. Sah nggak sah? Tetap sah. Ini saham. Bab kafaah itu digugurkan, tidak ada masalah. Ini contohnya Sayyidah Zainab dikawin oleh Zaid bin Harithah. Syarifah dikawin orang biasa ini, tidak dikawin oleh syarif, bahkan dikawin oleh budak yang telah dimerdeka. Budak ini. Lalu ngomong masalah gak terima tobatnya kecuali bisa mengembalikan si istrinya ini ditelak kemudian kembalikan keperawanannya lagi. Goblok. Itu orang bodoh ngomong begitu, itu nggak ngerti Al-Qur'an. Syarifahnya mau dikawin oleh orang Jawa ya terserah lah, walaupun itu jelas-jelas Syarifah turunannya Kanjeng. Sayyidah Zainab yang merupakan putri langsung dari Rasulullah. Oleh Rasul saja beliau dinikahkan dengan Zaid bin Harisah yang bukan merupakan keturunan Bani Hashim ataupun Bani Quraisy. Bahkan status Zaid bin Harisah bukan cuma orang biasa, namun ia adalah seorang mantan budak atau hamba sahaya, yang berarti sangat jelas bahwa Nabi Muhammad sama sekali tidak memperdulikan masalah kafaah ketika menikahkan sang putri tercintanya. Sebagai umat Islam penganut ajaran Rasulullah, jika Nabi kita saja sama sekali tidak memperdulikan kafaah ketika menikahkan putrinya, lalu mengapa kita umat Islam begitu pekok mau-maunya dibodohi satu golongan yang mengklaim tanpa bukti bahwa golongan mereka adalah golongan keturunan Rasulullah, mengajarkan satu ajaran yang justru sangat jauh menyimpang dari ajaran Rasul yang mereka klaim sebagai leluhurnya. Dan sebagai kaum pribumi Nusantara, mengapa kita menjadi bangsa yang sangat pekok, mau-maunya direndahkan dan dianggap sebagai bangsa yang hina oleh kaum keturunan pendatang? Sebab sudah sangat gamblang bahwa alasan mereka mengharamkan kaum perempuannya dinikahi oleh orang-orang pribumi Nusantara. Alasannya adalah agar nasab mereka terjaga kesuciannya, yang dalam arti lain golongan mereka tidak mau jika nasab mereka dikotori dan bercampur dengan nasab hina bangsa pribumi Nusantara yang mereka anggap derajatnya sangat jauh di bawah golongannya. Ajaran yang benar-benar menyimpang jauh dari yang diajarkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Namun mereka justru mengatasnamakan Nabi kita ketika menyampaikan ajaran menyimpangnya. Sungguh ini satu hal yang sangat nampak kezalimannya, tapi para ulama atau kiai kita cuma bungkam dan kebanyakan malah bergandeng jembut dengan golongan mereka, sehingga kita umat Islam yang sudah tersadar pun menjadi serba salah ketika melihat kenyataan bahwa para kiai kita yang katanya adalah orang-orang saleh, pemegang otoritas agama, ternyata mereka semua cuma bungkam dan membiarkan begitu saja penyimpangan dan kezaliman kaum Habib yang sangat merajalela di atas buminya Allah Ta'ala. Kita bersyukur kini muncul Kiai Haji Abdus Salam Mujib, ulama sepuh karismatik yang mulai bersuara menentang ajaran menyimpang golongan keturunan palsu Rasulullah. Dan kita berharap akan semakin banyak lagi para kiai kita yang berani bersuara, tidak menjadi manusia-manusia pengecut yang tidak berani keluar dari zona nyamannya.
berani memerdekakan cara berpikirnya yang sejak dulu dijajah dengan dijejeli doktrin bahwa golongan Habib adalah kaum keturunan Rasulullah, sehingga penyimpangan jenis apapun yang dilakukan oleh golongan mereka dibiarkan begitu saja. Takut kualat dan takut tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sebab sangat percaya bahwa golongan menyimpang tersebut adalah para zuriyahnya.